Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita memuji kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena pada hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, di mana kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka menghadiri majelis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majelis ilmu adalah taman surga yang ada di muka bumi ini, yang Nabi perintahkan kita untuk hadir dan duduk di taman surga itu. Maka kita berdoa dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pun juga memudahkan kita untuk berkumpul di surga akhirat sebagaimana Allah memudahkan kita berkumpul di surga dunia ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innama awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya, kata Aisyah, ayat-ayat atau surah-surah yang pertama kali turun adalah surah-surah pendek. Fiha dzikrun nari wal jannah. Di dalamnya berisi tentang peringatan tentang surga dan neraka. Falamma athaban nasu ilal Islam nazal al halal wal haram. Maka tatkala manusia sudah kuat keterikatan mereka kepada Islam, maka Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara halal dan haram. Ini menunjukkan, ya ikhwan, bahwa pembicaraan surga dan neraka merupakan pondasi iman. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat berupa perkara halal dan haram, maka Allah kemudian memotivasi kita dengan apa? Dengan surga dan nerakanya Allah. Karena, sekali lagi saya ulang-ulang, bahwa tidaklah seseorang bermudah-mudah dalam bermaksiat kecuali karena keyakinannya kepada surga dan neraka juga lemah. Tidaklah seorang bersemangat beribadah kecuali karena keyakinannya kepada surga dan neraka juga sangat kuat. Dalam banyak kisah, ya ikhwan, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum dikisahkan. Lihat kisah yang sangat masyhur, bagaimana seorang Anas, seorang sahabat namanya Umair bin Al-Himam. Umair bin Al-Himam. Ketika sahabat ini dalam perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, "Kumu, bangkit kalian, ila jannatin arduha samawati wal ard." Menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka berkata Umair, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, ya betul. Maka beliau pun mengatakan, bah. Bagus. Kata Nabi, ma yahmiluka ala qaulika bah. Kenapa kau katakan bah, bagus? Kata beliau, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'atan an akuna min ahliha. Tidak ada yang membuatku mengatakan bagus ya Rasulullah kecuali berharap aku salah satu dari penghuninya. Maka Nabi mengatakan, fa innaka min ahliha. Sungguh wahai Umair,
engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Lihat ya ikhwan, lalu dia pun maju, ya, dia pun membuang kurma. Ada kurma yang sedang dia makan. Lalu beliau mengatakan, ya, seandainya usiaku panjang supaya bisa memakan kurma ini, sungguh kehidupan yang lama. Ya, innaha lahayatun tawilah. Menghabiskan kurma yang di mulutku merupakan sesuatu yang lama. Maka dia membuang kurmanya, lalu dia kemudian menuju ke peperangan dan dia pun terbunuh. Kenapa? Karena adanya kerinduan yang amat sangat kepada surga yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi. Subhanallah, lihat bagaimana keyakinan yang kuat kepada surga memotivasi seorang sahabat Umair bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud juga, bagaimana kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Ketika dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya, di perang Uhud. Beliau mengatakan, "Ya Sa'ad, inni ajidu rihal jannati tahta Uhud." Sungguh wahai Sa'ad, aku telah mencium wangi surga di bawah kaki Uhud ini. Maksudnya apa? Yakni keyakinannya, kerinduannya akan surga membuat dia sangat bersemangat untuk mencarinya, merindukannya, mencari jalan-jalan menuju ke sana dan menetapi jalannya. Keyakinan yang sangat dahsyat ya ikhwan. Ya, adapun kita sekarang, ya, ketika makanya ya ikhwan, tidak ada hal yang paling menggembirakan mereka kecuali diingatkan tentang ayat-ayat tentang surga. Dan tidak ada perkara yang paling menakutkan mereka sahabat radhiyallahu taala anhum dan para salafus saleh adalah kecuali ketika diingatkan tentang neraka. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang lain. Ya, seorang ayah dan anak, ya, ketika akan berangkat perang Badar, ya, ketika saat perang Badar, ya, Khaythuma bin Haris dan putranya saat dia buat undian, ya, siapa yang duluan berperang. Maka ternyata yang naik undian adalah anaknya, yakni Sa'ad. Maka dia berkata, "Wahai anakku, mengalahlah pada ayahmu. Ya, kali ini saya aja yang duluan," katanya. Sa'ad bilang, "Wahai ayah, seandainya undian ini untuk selain surga, aku akan mengalah kepadamu." Ya. Seandainya undian ini bukan untuk selain surga, maka saya silahkan ayahanda, silahkan ambil jatah saya. Tapi demi Allah, saya tidak akan membiarkan kalau itu untuk surga. Subhanallah. Ya ikhwan, lihat bagaimana. Maka akhirnya saat pergi ke perang Badar dan dia terbunuh. Maka apa yang terjadi? Ya, siapa namanya? Khaythuma bin Haris pun menunggu-nunggu giliran, dan ternyata ia dapat giliran di perang Uhud. Dia meninggal di perang Uhud 3 tahun setelah perang Badar. Lihat bagaimana kisah yang lain ya ikhwan. Kisah seorang sahabat yang namanya Hanzalah, yang malam sebelum perang Uhud dia pengantin. Ya, dia melaksanakan pernikahan dengan seorang gadis. Ternyata ya ikhwan, ya, dia melakukan hubungan suami istri sesudah subuh. Ya, dia menunda sampai sesudah subuh. Ternyata pagi itu ada perintah untuk berperang. Maka ia pun bergegas keluar dari rumahnya, lalu ikut perang Uhud. Maka ketika perang Uhud ia terbunuh. Nabi SAW melihat malaikat memandikan mayatnya. Ya, kata para sahabat, "Ada apa ya Rasul? Kenapa dia dimandikan oleh para malaikat?" Kata Nabi, "Coba tanya keluarganya." Maka ditanya keluarganya, yaitu istrinya. Maka istrinya mengatakan, "Sungguh ia keluar dari rumah dan ia belum sempat mandi janabah." Maka Allah turunkan malaikat untuk memandikan jenazah Hanzalah ini. Bayangkan bagaimana kerinduan kepada surga begitu menggelora dari sahabat, begitu diyakini keluar dari hati mereka, membuncah kerinduan itu. Dalam bentuk apa? Mencari jalan-jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga yang mereka yakini adalah syahid. Tidak tahu jalan menuju surga banyak. Mereka menetapi jalan-jalan dan mereka bersemangat mencari jalan-jalan itu. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan ya ikhwan, karena keyakinan mereka yang sangat kuat terhadap surga dan neraka ini. Juga dikatakan, ya, seorang sahabat namanya Amir bin Fuhairah, ketika peristiwa fitnah, ya, jadi Nabi SAW mengirim 70 orang penghafal Quran tapi dibunuh di tengah jalan, ya, dibantai oleh orang kafir. Ya, salah satunya yang dibantai adalah seorang sahabat namanya Amir bin Fuhairah. Ketika dia ditombak, ya ikhwan, apa dia katakan?
wa rabbal Ka'bah fuztu. Ketika ditombak lehernya, dia berkata kepada penombaknya yang ada sekitarnya, demi Rabb Ka'bah, demi Allah Rabb Ka'bah, aku telah beruntung. I'm success gitu. Saya fuztu, saya beruntung. Yang menombak ini, ya, namanya Jabbar bin Sulma, masuk Islam gara-gara peristiwa ini. Dia bilang, orang ini saya tombak mau meninggal, dia katakan aku beruntung. Coba lihat, aku beruntung katanya, padahal dia ditombak. Kalimat yang sangat yang keluar dari seorang yang meyakini tentang akhirat, meyakini tentang surga, dan mereka mencarinya itu. Tapi saya ingatkan ya ikhwan, bukan dengan cara yang batil, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang takfiri sekarang. Ya, ini naruh bom di jalan, lalu bom bunuh diri. Jangankan bom di jalan ya ikhwan, duri saja di tengah jalan tidak disingkirkan, tidak termasuk orang beriman. Imatatul adza anit tariq, kata Nabi, termasuk cabang keimanan adalah menyingkirkan duri yang menghalangi jalan manusia. Duri saja yang kecil tidak boleh, apalagi dengan bom. Bukan dengan cara-cara yang batil, yang banyak sekarang yang beredar, kita ini ngebom sana, ngebom sini. Tidak betul. Tapi lihat bagaimana para sahabat, kerinduan mereka kepada surga begitu membuncah, begitu menggelora. Sehingga ketika Nabi mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangun kalian, sambut surga Allah yang seluas langit dan bumi. Mereka langsung mengatakan, bagus ya Rasulullah. Kenapa? Karena adanya keyakinan yang sangat kuat. Makanya dari mana ini? Karena adanya ayat-ayat yang pertama kali turun adalah ayat-ayat tentang itu. Mereka membaca ayat itu surga dan neraka. Maka ketika turun ayat syariat dan halal dan haram, mereka sudah kuat pendiriannya. Maka mereka pun bisa menetapi semua kewajiban-kewajiban mereka dalam perkara yang halal dan yang haram ini. Ini semua. Ya, ada lagi ya ikhwan yang buat kita iri, yaitu sahabat Amr bin Al-Jamuh. Sahabat ini ya ikhwan, kakinya pincang. Sungguh sebetulnya dia mendapat uzur untuk tidak perang, tapi dia ngotot ingin berperang. Padahal pincang. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah kalau aku di surga, kakiku akan sempurna? Kata Nabi, ya. Kalau begitu kata Nabi, aku akan meloncat di surga dengan kaki ini. Maka dia pun pergi berperang. Dan perang Uhud dia meninggal dengan gagah berani, dia menuju ke peperangan dan dia meninggal dulu. Padahal Pak, lihat, kakinya pincang. Tapi ketika Nabi mengatakan, wahai Amr, kakimu akan sempurna di surga. Mendengar kata surga, dia bersemangat. Ya ikhwan. Lihat bagaimana ya, ketika surga dan neraka dikatakan kepada mereka, subhanallah. Lihat juga, ada sahabat yang lain namanya Hanzalah. Ini Hanzalah yang lain. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku munafik. Nafakah Hanzalah? Kenapa kau katakan dirimu munafik? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, jika aku bersamamu, ya, dan engkau berwasiat kepada kami tentang surga dan neraka, ka'anni ra'yal ain, seakan-akan surga dan neraka aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Coba lihat bagaimana mereka menanamkan keyakinan ini. Seakan-akan surga dan neraka nampak di depan mata saya. Kita kalau dibacakan ayat-ayat surga ya begitu aja. Paling yang membekas di hati para bapak-bapak kalau bicara tentang bidadari di surga. Wah, ini baru terus dan ini. Yang lain nggak membekas ya. Subhanallah ya ikhwan. Makanya para ulama mengatakan ini salah satu metode dakwah. Metode dakwah adalah mengenalkan dulu orang, membuat orang cinta kepada agama ini. Kenalkan keindahan Islam. Apa yang membuat orang untuk datang kepada Islam adalah hal-hal yang menyenangkan mereka. Memotivasi mereka. Kalau engkau masuk Islam, kau dapat ini, kau dapat itu. Yaitu surga dan neraka. Bukankah manusia tabiatnya mencintai sesuatu jika disebutkan apa yang kau akan dapatkan? Makanya sebagian besar amalan-amalan disebutkan pahalanya. Jika engkau melakukan ini, pahalanya ini. Jika engkau melakukan ini, pahalanya itu. Karena manusia punya tabiat senang diberi iming-iming. Ya, makanya awal-awal kita mengenalkan dakwah ya tentang surga dan neraka. Ketika mereka sudah mulai meyakini kemudian itu, maka mereka kita kenalkan dengan ayat-ayat tentang perkara-perkara hukum tentang jilbab. Ya, maka Aisyah mengatakan, "Lau awwala nazala", seandainya yang pertama kali turun dari Allah adalah la tasyrabul khamar, jangan minum khamar, maka orang Arab akan mengatakan la nada'ul khamara abada, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Seandainya ayat yang pertama kali turun la tasnu, jangan berzina, mereka akan mengatakan lan nada'az zina abada, kami tidak akan meninggalkan zina abada selama-lamanya.
Oleh karenanya ya ikhwan ya, penting ini mengingatkan kita terlalu tentang apa itu surga, apa itu neraka. Dan kita lihat ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam dalil-dalil menunjukkan bahwa berbicara tentang surga dan neraka secara detail. Bahkan rantainya penduduk neraka ada jumlahnya. Ya. Sab'una dzira'an fasluku, terdiri dari 70 rantai. Disebutkan sampai angkanya. Disebutkan bentuk makanan apa yang kita makan di neraka. Ya. Kenikmatannya diuraikan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya penduduk surga bagaimana, makanannya penduduk neraka bagaimana, berapa orang penjaganya, Masya Allah. Sampai disebutkan detailnya agar kita bayangkan. Alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka ada 19 malaikat. Ya. Sampai pintunya ada berapa, nama-nama pintunya ada berapa, sifat-sifat penghuni neraka, bagaimana wajah mereka, bagaimana ludahnya, bagaimana buang air besarnya, bagaimana keringatnya, bagaimana bidadarinya, cantiknya, luar biasa. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat detail, Pak. Sangat detail. Sampai pada angka-angka. Sampai bentuk tubuhnya bidadari itu dijelaskan semua dengan sangat rinci. Tidak lain dan tidak bukan agar memotivasi kita untuk merindukan itu surganya dan agar kita menjauhi sifat-sifat neraka ini. Nah, kita lihat, kita mulai dari Bapak, pilih mana nih? Surga dulu apa neraka? Kita pilih surga dulu apa neraka? Kalau begitu surga dulu ayahanda ya. Ya, adapun neraka belakangan. Maaf, neraka dulu. Yang pahit-pahit dulu ya. Pahit-pahit dulu. Nanti yang ujungnya adalah bidadari insyaallah ya, supaya membekas pulang ke belakang. Baik, ayo wali ikhwan. Tentang neraka, kata Nu'man bin Bashir, ya, tidak ada peringatan yang paling sering disebutkan Nabi kecuali tentang neraka. Sampai-sampai Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah berkata dengan kalimat yang anzartukum minan nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Aku kalian tentang neraka. Aku ingatkan. Sampai Nu'man mengatakan, seandainya Nabi berbicara di tempatku ini, niscaya semua orang yang akan di pasar akan mendengarkan kalimat itu. Saking tegasnya Nabi, saking kerasnya suara Nabi. Nabi memperingatkan sahabat, anzartukumun nar. Aku ingatkan kalian tentang bahaya neraka. Diulang-ulang terus. Sampai Nu'man menggambarkan, jika Nabi berbicara di tempatku ini, niscaya orang di pasar akan mendengar. Padahal orang di pasar, Pak, sedang jual beli. Sedang tawar-menawar. Tapi karena kerasnya suara Nabi, mereka akan berhenti berdagang dan mendengarkan suara Nabi. Begitu hebatnya cara Nabi mengingatkan tentang neraka ini. Makanya lihat ikhwan, di dalam Al-Qur'an ya, naran talazza ya. Apa ini? La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Fa anzartukum naran talazza. Aku ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aku peringatkan kalian wahai manusia akan neraka yang menyala-nyala apinya. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah memasukinya kecuali orang yang paling celaka. Makanya ikhwan, neraka adalah seburuk-buruk tempat, wasaat masira. Seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat beristirahat. Ya, makanya jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada orang kafir meninggal langsung semua update status. Rest in peace. Apa itu? RIP ya. Ya, mereka orang kafir tidak akan rest ya ikhwan. Mereka akan dibakar di dalam neraka, di dalam azab kubur. Tidak ada rest in peace. Anak-anak muda kita ini kadang-kadang kalau ada artis idolanya meninggal langsung rest in peace. Kalau dia orang kafir, syirik, bukan Islam, pasti masuk neraka. Di alam kuburnya dia akan dibakar tiap hari. Tempatnya seperti jurang neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan dia rest, ya, tidak ada restnya. Oleh karenanya ya ikhwan ya neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali, dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka itulah orang kehinaan yang paling tinggi. Apa namanya? Wa man tudkhilin nar faqad ahzaita. Barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakan dia. Seburuk-buruk tempat, sejelek-jelek tempat kembali, dan orang yang dimasukkan ke dalam sana adalah orang yang dihinakan. Ya.
Manusia dihormati berdasarkan tempatnya, ikhwan. Kalau ditempatkan ini, kalau ditempatkan di tempat yang seperti ini, maka inilah orang-orang faqad ahzaitahu, sungguh engkau telah menghinakan mereka. Iya. Oleh karenanya, ya, sebelum kita bicara tentang surga dan neraka, ada beberapa hal yang harus kita yakini tentang neraka ya, sebelum bicara tentang jauh. Dan ini merupakan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ya ikhwan, bahwa neraka itu sudah ada. Ya, dalilnya banyak, ya. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa telah disiapkan. Telah ada. Maka sebagian orang pemikiran yang sesat seperti aliran Mu'tazilah, aliran Jahmiyah, ya, mereka ini aliran-aliran yang suka mentasbih, menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Mereka berdalil dengan akal. Kalau sekarang surga sudah ada, ngapain katanya kalau nggak ada isinya? Percuma. Ya. Jadi kalau surga dan neraka diciptakan sekarang tidak ada gunanya kalau ada sekarang. Kenapa? Nggak ada isinya. Nah, kita belum ada pembalasan, belum ada orang dihisab. Maka dia katakan belum ada surga dan neraka. Kenapa? Karena sia-sia Allah menciptakan kalau belum ada penghuninya. Untuk apa katanya? Ini orang yang menggunakan akalnya. Dia memaksa Allah berbuat sesuai dengan kehendak dia. Ya nggak benar. Tidak ada yang sia-sia. Dalil-dalil yang banyak sekali. Ya, apalagi Nabi SAW mengatakan, "Ittala'tu binnar." Aku melihat surga, aku melihat neraka. Dan wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa, dan aku melihat sebagian besar penduduknya adalah wanita. Wa tala'atul jannah, dan aku melihat neraka surga, dan aku melihat sebagian besar penduduknya adalah al-fuqara, al-masakin, orang-orang miskin. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Nabi SAW melihat, katanya melihat ada orang, aku melihat surga, ada perempuan yang berlenggak-lenggok dibakar di neraka, ada orang begini, ada orang begini. Aku melihat Amr bin Luhai masuk neraka. Amr bin Luhai siapa ya, ikhwan? Orang yang pertama kali membawa patung di Ka'bah. Aku melihat, kata Nabi, jeroannya, ya, pretelan di neraka. Ini Amr bin Luhai, orang yang pertama kali memasukkan patung dari Syam, dia bawa patung pertama di Ka'bah, dia yang memulai. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Aku melihatnya dia pretelan. Lah, bukankah dia, kita katakan ini adalah prediksi masa depan. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ya Bilal, apa yang membuat aku mendengarkan suara langkahmu di surga?" Padahal orangnya ada di dunia. Ya, maknanya adalah Nabi diperlihatkan tentang keadaan masa depan. Dan itu adalah mukjizat Nabi SAW. Ya, mukjizat Nabi. Penghuninya belum ada, tapi sudah disiapkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan sampai neraka sudah saling memakan saking panasnya. Maka dia minta izin agar bernapas. Maka dibiarkanlah bernapas neraka ini. Ya, makanya Nabi mengatakan itulah musim dingin dan musim panas. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya jangan mencela demam. Karena demam merupakan hembusan api neraka. Ya, jadi sudah ada. Yang kedua, persoalan yang juga merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apakah surga kekal atau tidak kekal. Mari kita sudah bahas di pengajian subuh ya, tapi nggak apa kita ulang lagi bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah surga itu dan neraka itu adalah kekal. Wah, kalau begitu Ustaz ada dua kekekalan. Kita katakan kekekalannya berbeda. Allah kekal, tidak memiliki permulaan. Ya, dan dia tidak memiliki akhir. Ya, sampai disebutkan Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah tidak berakhir walaupun kata tidak ada sudah tidak ada. Ini udah paham? Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah tidak berakhir walaupun kata tidak ada sudah tidak ada. Beda dengan neraka, diciptakan. Dia memiliki dari tiada menjadi ada. Ini kekekalannya beda. Dan kekekalannya neraka dan surga adalah menurut kehendak Allah. Dia berbeda. Ini apa namanya ada seorang pengarang buku namanya Agus Mustafa kalau nggak salah. Bukunya laris-laris. Ini kan bukunya nyeleneh. Dia bilang ternyata akhirat itu tidak kekal. Ini tidak betul. Bapak sering bacakan Pak ya? Khalidina fiha abada. Kan selalu ada kekal di dalamnya. Nah, memang terjadi khilaf. Ada yang mengatakan ini pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, tapi wallahu alam bahwa adapun yang dimaksud dengan neraka yang tidak kekal adalah neraka untuk khusus orang beriman, yakni mereka yang hanya transit.
Ya, nah mereka makanya yang disebut neraka yang tidak kekal adalah neraka yang, tapi ini pendapat yang lemah, ya. Ya, pendapat yang kuat adalah neraka ada satu. Ya, orang-orang yang ahli tauhid pada akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Ya, makanya mereka disebut di neraka, di surga sebagai jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Itu dia, ikhwan. Jadi harus kita pahami, neraka kekal. Ya, dan surga juga kekal. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kematian dan dia seorang orang-orang penduduk surga dan penduduk neraka melihat kematian itu. Allah taala, kamu lihat apa ini? Mereka mengatakan itu kematian. Kenapa mereka tahu kematian itu, Pak? Dari mana mereka tahu bahwa itu kematian? Jadi kematian diperlihatkan kepada mereka. Kenapa mereka tahu, Pak? Karena mereka sudah pernah mati. Bapak belum tahu kan? Karena belum mati. Kalau ini masih hidup semua kan? Maka kita nggak tahu kematian. Tapi kematian lalu kemudian dirubah menjadi seekor domba. Cat, ya. Ya, jadi sesuatu yang abstrak bisa dikonkretkan di dalam akhirat nanti. Maka kemudian disembelihlah kematian ini. Ya, lalu Allah Taala katakan al-khulud, la al-maut, tidak ada la maut, tidak ada kematian, yang ada adalah al-khulud, keabadian. Penduduk surga juga begitu, tidak ada kematian, yang ada adalah keabadian. Subhanallah. Ya ikhwan, ini hal yang mesti kita pahami sebelum kita berbicara tentang surga dan neraka secara lebih jauh. Ya, fa anzartukum naran talazza. Aku ingatkan, kata Allah, akan api neraka yang menyala-nyala. Nah, oleh karenanya, bagaimana neraka itu? Banyak sekali nama-namanya. Kata para ulama, sesuatu yang jika banyak namanya menunjukkan dahsyatnya sesuatu itu. Ya, orang Arab kalau menamai sesuatu yang besar, yang agung, yang berbahaya, mereka menamai dengan nama-nama masing-masing. Bapak-bapak ada yang bisa mengenal nama-nama neraka apa aja? Jahannam, oke, apa lagi? Sakor, betul. Apa lagi? Adik-adik, ada yang tahu neraka? Saya kasih hadiah kue lemper, pedas. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Adik-adik, salah satu nama neraka. Betul, Hutama. Apa lagi? Wail, Jahim, Masya Allah, banyak sekali namanya, ikhwan. Ya, Sa'ir, Adzabas Sa'ir. Ya. Ya, Ladha, kalla innaha ladha. Ya, sesungguhnya neraka itu adalah ladha, api yang menyala-nyala. Dan banyak lagi yang lain. Dan ini menunjukkan, ya ikhwan, ya, menunjukkan bahwa neraka ini sangat dahsyat sekali. Dan neraka yang paling dalam, neraka apa, Pak? Neraka yang paling dalam, Jahannam, betul sekali, neraka Jahannam. Dan ini orang Indonesia kalau mau Jahannam kamu, mau Jahannam, ya. Ya ikhwan, ya. Baik, selanjutnya luasnya neraka. Disebutkan bahwa di neraka itu sangat luas, ya. Jangan, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di akhirat nanti, ya, neraka ditanya, yauma naqulu li jahannam halim talati. Kami berkata kepada neraka, apakah sudah penuh? Ya, maka neraka berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi jangan khawatir, masih banyak tempat di neraka, masih banyak kapling. Ya, luas neraka. Tapi neraka mengatakan, masih mana tambahannya ya Allah? Kalau ada, mari sini. Subhanallah. Makanya ya ikhwan, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir nanti akan dibesarkan tubuhnya, ya, bukan untuk memuliakan mereka, tapi untuk menghinakan mereka. Sampai-sampai disebutkan giginya, satu gigi gerhamnya orang kafir sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya 7 kilo. Bayangkan satu gigi panjangnya 7 kilo. Lebar antara pundaknya perjalanan 3 hari 3 malam. Kenapa dibesarkan ya ikhwan? Agar Allah menghukumnya, membakarnya dengan sangat sampai detail. Ya kalau seperti kita ini masuk neraka, orang dengan tubuh yang kecil begini, dengan kekuatan 70 kali lipat api dunia, sekali habis kita. Tapi Allah membakarnya sedikit demi sedikit untuk menghinakan mereka. Nah bayangkan kalau semua orang kafir besarnya seperti itu, antum bisa bayangkan bagaimana luasnya neraka. Ya, luas sekali neraka. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan
kami akan memasukkan ke dalam neraka sebagian besar manusia dan jin. Makanya Pak, Bapak Ibu yang bilang kalau penduduk neraka lebih banyak dari penduduk surga. Waliyatubillah. Semoga kita termasuk penduduk surga insyaallah. Ya ikhwan, lihat buktinya mana? Makanya Allah Ta'ala katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Allah Ta'ala katakan dalam surah Yusuf, dan tidaklah sebagian besar manusia kecuali mereka tidak beriman dan mereka melakukan kesyirikan. Makanya ikhwan, kita selalu merasa aman dari kesyirikan. Padahal kita lihat, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, 2 negara terbesar yang banyak penduduknya negeri mana? India dan Cina. Mereka menyembah apa ya ikhwan? Menyembah berhala kan? Cina dan India, 2 negeri terbesar penduduknya di muka bumi ini, mereka adalah ahli syirik. Maka betul kata Allah, sebagian besar manusia akan masuk neraka. Dan sebagian besar mereka tidak beriman dan mereka syirik. Subhanallah ya ikhwan. Ya. Jadi kalau jumlah manusia ini ada 5 miliar atau 6 miliar, muslimnya cuma 1 miliar. 5 miliar atau 4 miliar masuk neraka. Kalau mereka musyrik ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Dan menunjukkan bagaimana luasnya neraka Ibu, bahwa Nabi mengatakan ya, neraka akan ditakan waji'a yauma idzin bi jahannam, maka hari itu akan didatangkan neraka akan ditarik, dihela ya. Kata Nabi SAW, laha sab'una zimam ma'a kulli zimamin sab'ina alfan malakan, sab'ina alfin malakan. Jadi neraka akan dihela, ditarik 70 tali. Ada 70 tali yang akan menariknya. Dan setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Subhanallah. Ada malaikat yang kata Nabi SAW, panjang antara telinga dan pundaknya bagaikan langit dan bumi tingginya. Ini malaikat, setiap tali 70.000 malaikat. Ya, 70.000 kali 70 berapa Pak? Ibu-ibu yang tahu kali-kalian misalnya. Ya, kalau bagi-bagi bawa apa ya? Ya, kalau tahu membagi-bagi biasanya bawa apa? Kalau ibu-ibu tahunya kali-kali dan kurang-kurang. Berapa Bu? 70.000 kali 7, kira-kira 4,9 juta malaikat menariknya, coba lihat. Subhanallah. Bahkan menunjukkan bahwa besarnya neraka, semua sesembahan yang akan dulu disembah oleh orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Bukan untuk menghinakan sesembahan itu, karena matahari juga disembah, maka di matahari dimasukkan. Ya. Untuk menghinakan para penyembah, ini dulu yang kau sembah. Matahari besarnya seperti apa Bapak? Berapa kali lipat matahari? Adik-adik, siapa yang tahu besarnya matahari? Berapa kali lipat bumi dengan besarnya matahari? Hah? Ada yang tahu? Saya yang tahu ini ilmu astronomi. Ada berapa ribu kali kan ya? Nah itu saja matahari. Kalau itu dimasukkan ke neraka, berapa besarnya neraka? Kata Nabi SAW ketika bersama para sahabat, ya, tiba-tiba Nabi mendengar suara suara yang sangat keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, atadruna ma hadza? Apakah engkau, jadi suara apa ini? Fasami'na wajbatan. Wajban itu suara gedebuk. Tuk gitu. Kata Nabi, atadruna ma hadza? Apa kau tahu suara apa itu? Para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hadza hajarun. Ini adalah batu. Ursila fi jahannam mundu 70 kharipan. Yang dilemparkan dari tepi neraka jahanam. Ya, sudah 70 tahun melayang. Fal'ana intaha ila qa'riha. Sekarang sudah mencapai dasarnya. Subhanallah. Jadi 70 tahun dilempar, Pak, setinggi-tingginya sesuatu, paling beberapa detik sudah jatuh, Pak. Ya, pesawat yang tingginya 5.000 kaki, itu kalau jatuh, Pak, cepat. Gak ada 1 jam ya, Pak ya, berapa menit saja. Itu cepat. Bagaimana ini? Kalau neraka dilempar batu ke bawah, 70 tahun melayang baru sampai dasarnya. Bagaimana dalamnya, luas dan dalam sekali neraka ini. Dan memang neraka ini baru tingkat-tingkat ya ikhwan. Ya.
Allah Ta'ala katakan ada ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Ya. Hum darajatun 'indallah. Jadi kedudukan mereka di neraka bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tingkatannya naik ke atas dan kalau tingkatan surga naik ke atas, kalau tingkatan ke neraka naik turun ke bawah, bukan naik ke bawah, turun ke bawah. Jadi surga semakin tinggi derajatnya, semakin PIP. Makanya surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus karena dia di tengah dan paling tinggi. A'la wa awsatuha. Paling tinggi dan paling tengah. Adapun neraka semakin turun ke bawah semakin jelek ya. Ya, makanya orang munafik ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah wa ma yara biha ba'sa yahwi biha bin nari sab'ina kharifa." Ada seorang yang mengucapkan sebuah kata-kata yang merupakan kata-kata yang tidak diridai Allah. Ia tidak peduli dengan kata-kata itu, padahal ia dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun dalamnya. Dilemparkan dalam selama 70 tahun ke dalamnya. Subhanallah. Iya. Ya ikhwan, ya selanjutnya bahan bakar neraka. Ya, bahan bakar neraka. Apa bahan bakarnya neraka? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Yakni batu-batu dan manusia. Batu-batu dan manusia. Kenapa batu ya ikhwan? Karena batu adalah alat pembakar yang paling ampuh. Dulu makanya Pak, orang kalau memanggang pakai batu yang panas. Karena dia lengket. Ya. Batu dari batu dan bahkan tubuh manusia. Jadi bayangkan, kita dibakar tapi juga alat untuk membakar yang lain. Apa yang bisa membakar tapi bisa terbakar, Pak? Namanya kalau sekarang mungkin mirip-mirip batu bara ya. Batu bara kalau dibakar jadi ini, Pak ya. Subhanallah. Lalu juga disebutkan bahwa di neraka ini panas. Ya. Lalu ya ikhwan, di neraka tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali ya. Biasanya kalau panas orang cari apa, Pak? Apa namanya ini? Angin atau cari tempat berteduh. Atau cari apa, Pak? Minum. Dan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fi samumim wa hamim. Di dalam neraka ada samum, angin yang panas. Bapak-bapak, ya, kalau pergi ke Madinah di bulan-bulan Agustus, bulan Juli, itu kalau ada angin bertiup, Pak, itu kayak kebakar kulit gitu. Jadi anginnya panas, samum. Jadi penduduk neraka melihat ada angin, ayo kita berteduh, ada angin karena panas supaya enak badan kita. Ternyata anginnya membakar kulit. Wahamim, ternyata mereka haus karena panas kan haus. Mereka cari angin, cari air. Ternyata airnya bisa melelehkan tenggorokan dan usus kita. Air yang sangat mendidih. Ya, wadhillim miyahmum. Dan apa? Dan naungan yang panas. Ya, bapak-bapak pernah kalau di Gunung Merapi ada namanya wedus gembel. Ada apa itu, Pak? Awan yang dikira itu adalah bisa tempat untuk berteduh dari api. Ternyata apinya awannya pun hitam dan membakar. Waliyadzubillah. Dan ini menunjukkan ya ikhwan rahimakumullahu jami'an bahwa bagaimana dahsyat dan panasnya neraka. Ya. Ini ayat yang saya tadi dalam surah Al-Waqiah ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Dalam siksaan angin yang sangat panas. Wahamim dan air yang sangat mendidih. Ya wadhillim yahmum dan naungan asap yang hitam. La baridin wala karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Subhanallah. Ya. Dan ya ikhwan, ya. Dan api neraka dinyalakan setiap hari. Ya, sampai sudah berubah warna karena panasnya api neraka. Lalu ya ikhwan juga disebutkan bahwa neraka ini bisa berbicara. Sami'ulaha taghayyuzan wa zafira. Ketika neraka didatangkan mereka mendengar suara kegeraman api neraka. Gitu. Nah, ini sudah membuat dahsyat sekali. Bahkan bisa bicara. Ya, bisa bicara. Kan dia menjawab, "Halim talati sudah penuh." Kata beliau, kata neraka, "Hal min mazid."
Bahkan Nabi mengatakan neraka ini memiliki leher, lahu unukun, dan dia punya mata, ainani yubsiru bihima, mata yang bisa melihat, wa udhunani yasma'u bihima, dan dia memiliki apa itu? Telinga dan bisa berbicara. Bahkan dia katakan wukiltu bi thalathatin, aku disiapkan kepada 3 orang. Ya, siapa itu ya ikhwan? Bi kulli jabbarin anid, mereka yang keras kepala dan melampaui batas. Siapa lagi, Pak? Wa kulli man idda'a ilahan akhar. Man idda'a ila Allah, man idda'a ilahan akhar. Yang itu yang mereka yang pernah berdoa beribadah kepada selain, ya orang musyrik. Aku disiapkan oleh Allah kepada 3 manusia, kata Nabi. Siapa tadi yang pertama? Jabbarin anid, keras kepala dan melampaui batas. Ini orang sombong. Diingatkan ini keras kepala. Kepalanya keras dari batu atau enggak tahu. Pokoknya diingatkan ini keras kepala, enggak mau. Dan melampaui batas. Dan yang kedua adalah orang-orang yang pernah berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada syekh ini, dia berdoa di kuburan, dia minta sesuatu, minta tolong, beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan. Dan yang ketiga adalah al-musawwirin, orang-orang yang pembuat makhluk hidup. Mereka yang suka menggambar makhluk hidup. Apakah membuat patungnya atau menggambar melukis makhluk hidup? Mereka lah orang-orang yang kata neraka, aku disiapkan Allah untuk mereka. Mereka bisa bicara dan bisa mengeluarkan suara kegeraman. Dan makanya neraka bisa melihat dan bisa walisanun yantiqu, dan mereka neraka memiliki lisan yang bisa berbicara. Ya. Ya, makanya disebutkan di sini Rabbi akala ba'di ba'du. Mereka mengadu, neraka mengadu kepada Allah. Rabb, sesungguhnya sebagian dariku sudah memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha binafasaini, maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernapas, ya, 2 kali. Nafasin fisyita, yaitu 1 kali di musim dingin, wa nafasin fis-sayf, dan 1 kali di musim panas. Makanya Pak, kalau di daerah Timur Tengah, ya, kalau musim dinginnya luar biasa, bisa pecah-pecah kulit kita, bahkan kadang-kadang berdarah. Karena dingin sekali, luar biasa. Dan yang kedua adalah ketika musim panas. Kalau musim panas, subhanallah, ya. Makanya orang-orang di jazirah di Timur Tengah kalau musim panas, Pak, mereka kalau siang mati seperti nggak ada penduduknya. Tapi kalau malam hari kadang-kadang sampai subuh mereka main bola. Kenapa ya? Subuh-subuh jam 2 anak-anak main bola, ya. Kenapa? Waktu musim panas. Siapa yang berani main bola jam 2 siang 50 derajat? Ini dia. Dan ini kata Nabi adalah ini merupakan napasnya, hembusan napasnya neraka, karena sudah saling memakan saking panasnya. Waliyadzubillah. Dan neraka memiliki penjaga. Ya. Ya. Dan penjaganya giladun syidadun, malaikat yang kasar dan keras. Ya. La ya'sunallah, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini subhanallah. Dan orang-orang yang berada di neraka, karena mereka melihat penjaganya, mereka minta kepada penjaga. Apa katanya? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal adzab. Wahai penjaga neraka, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Allah meringankan azab dari kami sehari saja. Coba lihat. Penduduk neraka minta kepada malaikat. Wahai malaikat, minta kepada Rabbmu agar kami diringankan sehari saja supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya, Pak? Disebutkan dalam Al-Qur'an 'alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 penjaga neraka. Dan neraka memiliki pintu. Berapa pintu neraka ya ikhwan? Berapa pintu neraka, Bapak? Ya, bagus kalau tidak tahu karena supaya tidak masuk, ya. Nanti kalau dijawab 7 Ustaz nanti bilang kok tahu berarti mau masuk, ya. Iya, ya. Berapa, Pak? Pintunya ada 7, ya. Pintu-pintu neraka. Ya, makanya ya ikhwan, Masya Allah, ya 7 pintu. Wa inna jahannama la mau'idahum ajma'in laha sab'atu abwab. Kata Allah memiliki 7 pintu dan tidak ada tempat keluar. Alaihim narum mu'sadah. Neraka itu akan ditutup rapat. Ya. Mu'sadah artinya tertutup rapat. Bayangkan, Pak, kalau panas ditutup rapat kayak open, Pak. Maka tidak ada celah untuk keluar. Orang-orang kafir mungkin mencari celah bagaimana kita keluar. Tidak ada, karena ditutup rapat. Tidak ada satupun tempat keluar bagi mereka. Subhanallah. Oleh karenanya, ya ikhwan, ya, ini semua menunjukkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Dan ya,
Makanya pengaruh api neraka terhadap dunia kita rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itashtadal harru fa abridu anis shalah. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila udara panas maka tundalah salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali menunda salat zuhur sampai agak ringan. Maka ini Masya Allah ya ikhwan ya. Salat bisa ditunda jika ada maslahat. Jika ada maslahat yang dipandang oleh imam memberikan maslahat, yaitu mungkin musim hujan, ya kita bisa menjamak salat kita. Kalau orang hujan yang sangat keras, seorang imam bisa menjamak agar orang-orang tidak bolak-balik ke masjid karena musim hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila udara panas maka tundalah salat sehingga dingin. Fa abridu bis shalah. Kenapa? Karena fa inna syiddatal harri min fahi jahannam. Sesungguhnya panas yang menyengat adalah hembusan neraka jahannam. Subhanallah. Makanya Pak, kalau ada panas ya ingat panasnya neraka. Ya, ingat panasnya neraka. Dan lihat bagaimana berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa memerintahkan kita ya suatu salat Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Dan ini para ulama berselisih pendapat Pak. Apakah membacanya sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi kalau tasyahud akhir ada 4 macam bacaan, yaitu tasyahud, salawat, berlindung dari 4 dan membaca doa sini. Nah, adapun 2 ini sebagian ulama adalah wajib. Adapun yang ketiga ini berlindung dari api neraka 4 ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Seorang tabi'in Tawus yaitu menyuruh anaknya mengulangi salat karena tidak membaca ini. Menunjukkan ya ikhwan ya berlindung dari api neraka adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin, qalat al-jannatu, Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam saya." Subhanallah. Wa man istajara minan nari thalatha marratin, dan barang siapa ya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari saya. Ya, makanya ya ikhwan ya, doa bermohon kepada Allah agar masuk surga dan melindungi dari neraka adalah doa yang senantiasa dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan minta perlindungan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, apa yang menyebabkan neraka ya ikhwan? Tentu yang penyebab utama adalah kekufuran dan kesyirikan. Jelas sekali. Ya, jelas sekali ya. Ini laqad kafara alladziina innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga bagi mereka dan tempatnya neraka. Makanya ikhwan, tidak boleh kita merasa aman dari syirik. Ya, karena inilah penyebab terbesar adalah syirik dan juga penyakit kemunafikan. Ya, apa itu munafik? Ada 2 ya ikhwan. Ada munafik besar dan ada munafik kecil. Munafik besar adalah apa? Sesungguhnya dia kafir tapi luarnya Islam. Hatinya kafir, mengingkari Islam. Cuma dia pura-pura masuk Islam untuk apa? Untuk karena tidak enak. Nah, ini kafir besar, kafir i'tikadi. Meyakini Islam ini agama yang tidak benar, tapi dia masuk Islam. Ini namanya kafir i'tikad, kafir besar. Nah, adapun kafir yang nifak yang banyak adalah nifak amali. Ini orang yang memiliki ciri-ciri orang munafik, yaitu apabila dia berbicara, dia bohong, apabila diberi amanah, dia khianat, dan apabila dia berjanji, dia ingkar. Apalagi ya ikhwan, orang yang sombong kepada kebenaran. Ya. Wa yaumal qiyamati taral ladzina katsabu 'ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam wasal mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam adalah tempat bagi orang yang menyombongkan diri? Sombong di dunia. Diingatkan ini, diingatkan itu, dikasih dalil, dikasih ini, tidak mau. Sombong dengan dalil, sombong dengan kebenaran, menyombongkan diri, sehingga ya ikhwan inilah orang-orang yang masuk neraka gara-gara itu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran adalah surbanku, wal uzmati izari, dan keagungan adalah kainku, selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Barang siapa yang menyaingiku pada salah satunya, maka aku akan siksa dia. Jadi kesombongan. Makanya salah satu doa zikir ketika kita sujud dan ruku, subhana dzil malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keagungan dan kebesaran dan kesombongan.
Maka tidak boleh ada orang yang menyaingi Allah dalam itu. Tidak boleh orang sombong. Ya, apa yang menyebabkan syaitan diazab oleh Allah karena kesombongannya. Ya, ini kesombongannya. Dan lain-lain sebagainya. Semua Pak ya, memakan harta yang secara batil, korupsi, ya, riba, ya, dan lain-lain sebagainya ya. Oh, banyak sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna asyaddan nasi adzaban 'inda Allah yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksa di neraka adalah orang yang suka membuat gambar. Dan yang kedua juga orang yang sombong, orang yang melebihkan pakaiannya lebih dari mata kaki ke bawah, juga neraka. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Dengan sombongnya dia memanjangkan kain pakaiannya, baik sarungnya atau celananya, melebihi mata kakinya, kata Nabi, diancam dengan api neraka. Fa finnar. Ya, segala saya, walaupun ini khilaf ulama tentang hukumnya, apakah haram mutlak atau haram apabila sombong. Tapi ikhwan, kalau saya sih udahlah, yang paling selamat. Kenapa? Apa salahnya kalau kita tinggikan? Daripada hanya sekedar ini, sekedar ini, yang penting kita selamat. Kalau ternyata haram mutlak bagaimana? Ya nggak ada salahnya, apalagi ini lebih bersih, lebih suci, dan lebih menunjukkan kerendah hatian kita. Ya angkat saja, tidak ada masalah bagi kita. Cuman paling tidak terlalu jelek kan? Kalau berlebih-lebihan juga sampai lutut ya. Kita kadang-kadang mengangkat lebih atas mata kaki malu. Tapi kalau berpakaian celana pendek tidak malu. Waliyadzubillah. Kalau celana pendek pergi main bola, ini celana pendek kelihatan lututnya, kelihatan pahanya, tidak malu. Tapi menaikkan sedikit mengikuti sunnah Nabi, tidak malu. Waliyadzubillah. Dan ini diancam dari neraka. Sesuatu yang diancam api neraka itu pasti dahsyat, Pak. Nabi mengancam dengan api neraka. Barang siapa yang pakaiannya ini untuk bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu, lebih dari mata kaki, kata Nabi. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain dikatakan ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara di hari kiamat. Salah satunya adalah al-musbilu. Mereka yang melakukan isbal, yaitu memanjangkan kainnya lebih dari mata kakinya. Namun demikian ada khilaf ulama tentang itu ya. Tapi yang kuat adalah haram hukumnya. Apalagi ya ikhwan, ini dia, menebang pohon yang menjadi tempat berteduh. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menebang pohon di mana maka mereka akan dituai di api neraka. Jadi maksudnya apa ya ikhwan? Menghilangkan sesuatu yang menjadi tempat hajat umum. Pohon ditebang itu untuk apa? Orang berteduh. Waktu itu memang jarang pohon, Pak ya. Kalau ada satu pohon pasti orang berteduh, musafir berteduh di situ dan tidur di situ. Nah, barang siapa yang menebangnya ini berarti menghilangkan hajat orang banyak. Dan lain sebagainya, Bapak, ya banyak sekali hadis-hadis yang menyangkut tentang ancaman api neraka. Dan saya ingin ingatkan bahwa orang yang pertama kali mencicipi neraka adalah siapa? Para ustadz. Ya. Yang kedua, para dermawan. Dan yang ketiga, para syuhada. Mereka yang pertama kali mencicipi neraka. Kata Nabi SAW, awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Pertama kali yang dihukum, yang diadili, dan pertama kali mencicipi neraka mereka. Para alim ulama, para dermawan, dan para syuhada. Tetapi mereka, kenapa mereka diazab, Pak? Karena mereka niatnya rusak ketika melakukan kegiatannya. Dikatakan, apa yang kau lakukan? Saya mengajar agama. Kalau Allah Ta'ala katakan, sungguh engkau mengajar agama untuk dipuji sebagai orang alim. Subhanallah, hati-hati Pak. Ini bab tentang riya, bab tentang ikhlas. Sesungguhnya engkau berderma agar engkau dipanggil dermawan. Dan sesungguhnya engkau berangkat berperang karena engkau ingin dipanggil, dipuji sebagai pemberani. Malaikat seret dia ke neraka. Dan kata Nabi, inilah orang yang pertama kali mencicipi neraka. Ini orang yang lahirianya bagus tapi hatinya rusak. Pentingnya kita selalu melihat hati kita sebelum beramal ya ikhwan. Baik, sekarang surga ini, Masya Allah, surga. Apa yang mau diketahui langsung surga? Langsung bidadari Pak? Nah, ya ikhwan, ada surga, ada neraka, adalah bentuk keadilan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afanaja'ulul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menyamakan orang muslim dengan orang pendosa? Kan tidak mungkin, Pak. Anda sebagai atasan, kalau ada bawahan kita, ada yang baik, ada yang buruk, tentu beda kita menyikapinya. Maka salah satu bentuk keadilan Allah, ada surga, ada neraka. Ya, makanya neraka untuk uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Adapun surga uiddat lil apa Pak?
Kalau kafir neraka uiddat disiapkan untuk lil kafirin, orang kafir. Kalau surga uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Bapak, Allah membalas dan ini logik. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Perbuatan orang kafir karena telah menyekutukan Allah, menzolimi Allah, menzolimi manusia, menzolimi dirinya dengan dosa, maka pantas diganjar dengan neraka. Maka Allah Ta'ala katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menyamakan orang muslim dengan orang-orang yang mujrim, yakni pendosa? Tentu tidak ya ikhwan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Allah Ta'ala katakan, am yaj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah Allah menjadikan orang muttaqin seperti pendosa? Tentu tidak ya ikhwan. Nah, oleh karenanya, ya ikhwan, akhirat ini disebut dengan darul jaza, yakni tempat negeri pembalasan. Maka Allah Ta'ala katakan maliki yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di akhirat inilah akan dibalas. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hati. Huffatin naru huffatil jannati bil makari. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak disenangi oleh hati. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Nah, oleh karenanya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membayangkan kenikmatan surga. Wa ma ukhfiya wa ma ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah Sajdah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ada seorang pun yang tahu apa yang kami sembunyikan berupa kenikmatan bagi orang-orang mereka, yang balasan bagi mereka yang telah berbuat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan surga banyak sekali disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis, ya. Dan surga pun juga memiliki nama-nama. Oke, sekarang kalau tadi neraka nama-namanya, sekarang nama-nama surga apa aja ya, ikhwan? Ya. Ya. Jannatul Firdaus, terus lagi Jannatul Naim, lagi Jannatu Aden, Jannatul Firdaus. Apa lagi ya, ikhwan? Ya, Darul Khuld, negeri keabadian. Darul Muqamah, negeri yang kekal. Darul Hayawan, negeri yang hakiki. Dan Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Maqamul Amin, tempat yang aman. Maqadus Sidq, ya, atau tempat yang disukai. Dan sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sesungguhnya ini adalah hakikatnya adalah penghuni surga. Ya. Jadi kampung kita sesungguhnya ya ikhwan adalah surga. Kenapa? Karena kakek dan ibu kita, kakek dan nenek kita diciptakan di surga. Ya. Makanya ya ikhwan, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib wa abiri sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau apa Pak? Gharib, orang asing, stranger. Ya, orang asing Pak, senantiasa tidak punya keinginan untuk hidup berlama-lama di situ. Orang asing, perantau, senantiasa menyiapkan bekal untuk kembali. Inilah cara hidup di dunia. Kata Nabi SAW, jadilah orang di dunia ini, hiduplah seakan-akan seolah-olah engkau orang yang merantau, yang akan kembali ke negeri kita. Negeri kita apa? Negeri akhir. Ya, negeri akhir adalah negeri kita sesungguhnya. Negeri nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, surga memiliki pintu. Berapa pintunya, Pak? Berapa pintu surga, Pak? Berapa pintu surga, Pak? 8, betul sekali, ya. Dan Nabi mengatakan setiap Senin dan Kamis dibuka. Ya. Setiap Senin dan Kamis dibuka. Ya.
Dan setiap bulan Ramadan dalam setahun juga dibuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan putihat abwabul jannah. Ingat, Ramadan tinggal 110 hari lagi atau 115 hari lagi. Gak lama lagi, Pak, ya. Surga juga memiliki tingkatan. Semakin tinggi tingkatan surga, semakin baik. Dan nama-nama pintunya macam-macam. Tapi yang disebutkan dalam hadis ada 8, tapi yang disebutkan hanya 4. Yang lain wallahu a'lam, khilaf ulama. Adalah pintu surga bagi orang yang berpuasa, pintu surga bagi orang yang senang sholat, pintu jihad, dan pintu sedekah. Adapun 4 pintu yang lain, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan pintu berbuat baik kepada orang tua, tapi yang 4 ini yang sepakat, yaitu pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah, dan pintu puasa. Senantiasa di hadapan pintunya ada malaikat penyuruh, wahai orang yang berpuasa, di sini pintumu. Wahai orang yang suka sholat, di sini pintumu. Dan memang orangnya ikhwan, kecenderungan ibadahnya bermacam-macam. Ada orang yang senang sholat malam, tapi kalau suruh puasa nggak mau, susah. Ada orang yang suka sedekah, tapi kalau suruh sholat nggak sedekah susah. Macam-macam. Kita memiliki keunggulan dan kecenderungan tabiat amalan-amalan yang kita senangi tentu saja. Ya. Dan pintu surga maka macam-macam. Makanya ada orang dipanggil mungkin dari sholatnya, mungkin dari puasanya. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk surga dari semua pintu? Kata Nabi, ada. Dan aku berharap itu adalah engkau. Yang lain Nabi mengatakan, yaitu apa? Yaitu kepada istri-istri yang soleha. Ini ada yang ibu-ibu ada yang hadir di sini. Ibu-ibu beruntunglah jadi istri. Karena ada pun bapak, dia mungkin hanya antri dari satu pintu. Adapun ibu, Nabi mengatakan perempuan yang masuk surga adalah barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, dan mentaati suaminya. Di akhirat nanti dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Subhanallah. Bagi mereka ya istri yang soleha. Nah. Dan ya ikhwan, kesenangan surga banyak sekali. Tapi saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling terakhir masuk surga yaitu orang yang dikeluarkan dari neraka. Ini orang yang paling terakhir, artinya Bapak, ini orang yang paling kebangetan. Semua orang teman-temannya sudah masuk surga, semua dia masih dibakar karena banyak dosanya. Tapi pada akhirnya, ya finally dia akan dimasukkan ke surga. Makanya ketika dimasukkan surga, ya dikhayalkan ketika melihat surga sudah penuh. Dia ini dihayalkan dalam benaknya, maka dia mundur. Ya Allah, sudah penuh surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah. Bagimu di surga bagian dunia dan segala isinya. Engkau mendapatkan kapling di surga seperti dunia dan segala isinya. Dan selanjutnya apa? Dan semisalnya. Maksudnya dilipat gandakan. Sampai orang ini mengatakan, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Jangan menghina saya, jangan mengolok-olok saya. Atas tasyuni, ya enggak, tidak mengolok, semua akan kau dapatkan. Ini penghuni paling ringan di surga. Dia mendapatkan satu kapling di surga bagaikan dunia dan segala isinya, dan ditambahkan 3-4 kali lipat. Bagaimana yang sudah duluan masuk surga seperti bapak-bapak ini, insyaallah wajah-wajah penghuni surga semua ini. Yang paling terakhir saya, kaplingnya seperti itu. Pak, kalau kita datang ke kawinan, Pak, acara kondangan, kita terakhir datang, ya paling dapat apes-apesnya aja ini makanan. Ya kan, lihat, ya habis semua. Ini penduduk surga yang paling terakhir masih mendapatkan seperti kerajaan langit dan bumi, dunia, dan ditambahkan. Subhanallah. Makanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadi. Allah taala berfirman dalam hadis sahih, aku siapkan surga bagi hambaku yang soleh, apa? Mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas kenikmatan itu dalam hati seorang. Jadi Bapak Ibu, bayangkan yang paling enak di dunia tidak bisa menyamai kenikmatan surga. Kita tidak bisa kebayang bagaimana nikmatnya surga itu ya ikhwan. Oleh karena itu, surga yang paling banyak masuk surga adalah, kata Nabi, adalah orang-orang miskin. Ya, makanya Bapak Ibu pilih menjadi orang kaya atau orang miskin, Pak? Bapak orang kaya atau orang miskin? Tetap kaya ya. Padahal masuknya ke dalam surga ditunda 40 tahun sebelum orang miskin semua. Kenapa Bapak? Orang miskin ini lebih tulus kalau beribadah. Ya, lebih ikhlas. Kata Nabi SAW, innama tunsaru hasil ummah bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini karena orang-orang lemah yang ada di dalam mereka. Kenapa? Biikhlasin, karena keikhlasan mereka, karena doa mereka, karena salat mereka.
Maka ya ikhwan, tidak boleh kita menzolimi orang-orang yang lemah yang soleh. Bisa jadi karena ketulusannya berdoa, ya Allah, lindungi negeri kami. Karena ikhlas berdoa, mungkin doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kaya doanya kadang-kadang tidak tulus, masih ada apa kecenderungannya kepada dunia. Maka mereka pun masuk surga ya lebih duluan daripada penduduk orang kaya. Oleh karenanya, namun demikian ada khilaf ulama, mana yang paling indah dan mana yang paling afdal? Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Bapak Ibu pilih yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Miskin bersabar, Bu, katanya Bu ini bapak-bapak. Ya. Ada khilaf ulama mana yang paling afdal. Tapi pendapat yang kuat adalah yang paling afdal adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Ya, tidak paling bertakwa di antara keduanya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga, ini ibu bergembiralah, di surga ada pasar, Bu. Ada pasar. Masya Allah, ini ternyata para ulama mengatakan, kenapa harus ada pasar di surga? Bukankah semua yang ada di surga yang kita inginkan datang? Ya, kata para ulama, karena ada orang kesenangannya belanja. Sebetulnya dia sudah punya, tapi kalau tawar menawar itu kayaknya senang banget gitu ya. Dan memang ada kenikmatan kalau bisa menawar ya. Ibu-ibu kalau sudah ya, Masya Allah, kamu beli berapa itu? Saya beli 5 rial. Di sana semua 2 rial. Wah, masa? Besok dia pergi lagi. Ya. Tapi ibu, maaf, disebutkan di sini yang pergi ke pasar adalah laki-lakinya. Ya, laki-laki yang pergi ke pasar, ibu-ibu tidak. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, mereka setiap kembali dari pasar, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, setiap pulang di pasar bertambah ganteng wajahnya." Ya, karena terkena angin. Ya, setiap ada angin, ada angin utara, ada angin selatan. Setiap pulang dari pasar bertambah ganteng. Bayangkan. Jangan bayangkan pasar di Keranggan. Kalau pasar Keranggan pulang dari ini nggak bisa dikenali wajah kita, baunya macam-macam ya. Subhanallah. Ya ini pakaiannya orang surga adalah terbuat dari sutra yang sangat lembut. Makanya Bapak Ibu, sutra haram di dunia, tapi halal di akhirat nanti. Dan lebih lembut dari sutra akhirat. Emas bagi laki-laki haram, tapi insya Allah akhirat nanti ini. Khamar haram di dunia, tapi akan halal tapi khamarnya tidak seperti ini, la yusaddau, yang tidak bikin pening dan tidak bikin mual. Ya, bahkan ada sungai namanya sungai khamar isinya, tapi ini bukan khamar yang seperti kita. Khamar yang sangat indah. Ya. Dan tempat makanan minum, batu-batunya, rumahnya terbuat dari batu-batu dari emas. Pasirnya dari mutiara yang sangat indah. Ya, dan tidak mengeluarkan dahak. Ya, tidak mengeluarkan ingus. Tidak berkeringat, ya, keringatnya sangat wangi, kentut dan bau tidak kentut dan tidak buang air. Subhanallah. Hal yang paling melelahkan kita di dunia adalah buang air, Pak. Ini capek kita buang air. Di akhirat nanti tidak ada. Ada pelayan-pelayan, ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi oleh anak-anak muda yang senantiasa membawa gelas cerek minuman, ya, yang akan memberi minuman pada penduduk surga. Dan mereka akan saling bermuttaqiin, bertelekan, saling berbicara. Jadi istirahat itu di surga, bertelekan itu di surga. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana keadaan kita. Ya. Dan ada pernikahan di surga. Ya. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki di surga diberi kekuatan 100 laki-laki dalam berhubungan badan. Subhanallah. Ya. Bahkan ada dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Mana yang suka baca surah Yasin, Pak? Apa namanya? Fi syugulin fakiun. Jadi Allah Ta'ala katakan bahwa mereka sibuk di dunia. Mereka dalam keadaan sibuk. Di akhirat, di surga, keadaan penuh mereka sibuk. Afwan Bapak Ibu, afwan sekali lagi Ibu, ini bukan bermaksud berkata apa. Kata salah seorang mufassir, kalau nggak salah Ibnu Katsir rahimahullah, kata para ulama menafsirkan kesibukan penduduk surga adalah sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Subhanallah. Subhanallah. Allah Ta'ala menggambarkan bidadari apa, Pak? Ya, oke. Ini ada, saya khusus bikin Bapak, bidadari di surga. Pertama disebutkan wa kawa'iba atraba. Kawa'iba apa, Pak? Gadis yang kawa'ib. Kawa'ib itu, wah, banyak anak kecil yang dengar ini ya. Kata Ibnu Abbas, kawa'ib itu mohon maaf sekali, buah dadahnya tegak dan tidak terkulai. Subhanallah.
Sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan sifat mereka. Kawaib artinya nawahid, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Orang yang paling paham Al-Quran. Paling paham Al-Quran. Beliau mengatakan kawaib yakni nawahid. Perempuan yang buah dadanya tegak ke depan dan tidak terkulai. Subhanallah. Atraban, sebaya umurnya. 17 Pak. Masya Allah ya. Abkara, perawan terus. Forever. Ya, adapun istri kita di dunia apuan kalau sudah 5 anaknya ya sudah turun mesin kadang-kadang ya. Ini Masya Allah. Subhanallah. Dan waja'alnahu ya ansha'na wa inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan mereka langsung diciptakan. Jadi langsung tidak melalui masa kecil, tidak ada, langsung diciptakan Allah dengan penciptaan yang tidak sama dengan keadaannya ketika di dunia. Ya. Lalu Allah Ta'ala katakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari di surga tidak pernah disentuh oleh laki-laki satupun. Tidak pernah jin, manusia tidak menyentuhnya. Bayangkan, Masya Allah Pak. Ya ini apa ya? Limited edition for you. Ya, special for you, tidak pernah disentuh ya. Bahkan qasiratut tarf. Matanya selalu menunduk. Maknanya kata ulama, matanya hanya melihat suaminya. Pak, kita stres Pak, kalau di dunia ini kita punya istri yang cantik artis ya. Stres kita kalau jalan ke mall, apa? Mata orang selalu ngelihat dia. Dan mungkin di matanya jelalatan ngelihat orang lain. Subhanallah, dia hanya melihat ketampanan suaminya. Suaminya yang paling tampan di dunia adalah suaminya. Kenapa? Karena hanya dia melihat suaminya. Makanya ibu-ibu, Masya Allah ya, jaga mata pandangan ibu. Jangan sampai suka nih, kadang-kadang Bapak Ibu, ini sekarang ada sinetron. Aktor-aktornya ganteng-ganteng. Ada sinetron Turki ini yang ganteng-ganteng itu Pak ya. Sehingga apa-apa dia ngelihat aktor, dia ngelihat suaminya di samping. Aduh, gendut suami ini bagus. Wah, suami coba itu. Ya, ini mulai banding-bandingkan suaminya dengan artis. Ini bahaya ya. Adapun bidadari di surga dia tidak pernah melihat laki-laki selain suaminya. Maka bagaimana tidak ganteng sama suaminya? Subhanallah. Lalu apalagi fihinna khairatun hisan. Bidadari itu akhlaknya baik, cantik-cantik parasnya. Sudah cantik Pak, akhlaknya baik, khairatun. Tidak pernah tinggi suaranya kepada suaminya. Seperti ibu-ibu yang ada di belakang ini. Tidak pernah mengeraskan suaranya di hadapan suaminya. Bukan begitu Pak? Alhamdulillah. Tapi kok jawabnya iya sambil melihat ke belakang ya. Ada kisah katanya suatu seminar suami istri. Lalu kemudian pembawa seminar mengatakan, coba Pak, siapa yang suami yang takut sama istrinya? Maju ke depan. Semua maju suami kecuali satu. Wah, ini narasumber heran. Bapak hebat, tidak takut sama istri? Sebetulnya takut Pak, cuma di SMS istri katanya jangan maju ke depan Pak. Itu di sini di sana ya, bukan di sini. Bapak ya, sampai-sampai katanya ada seorang prajurit ketika dikepung musuh 19 hari dia dikepung, dia bisa bertahan hidup. Ketika diwawancarai kata apa? Melihat foto istrinya. Wah, berarti Bapak cinta sama istri sampai istri menjadi inspirasi bertahan hidup. Dia bilang, kalau melihat foto istri saya melihat bahwa tidak ada bahaya yang lebih besar selain ini katanya. Ini intermezzo. Tapi ibu, jadilah istri bidadari di dunia dan di akhirat. Makanya ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kata Ibnu Katsir mengutip perkataan Hasan Al-Basri, tidak ada yang paling membahagiakan laki-laki kecuali ketika melihat istrinya taat kepada Allah dan taat kepada dirinya. Maka disebutkan qurrata a'yun, ya Allah jadikanlah istri penyejuk hati kami. Karena kebahagiaan istri, kebahagiaan suami adalah ketika dia mendapati istrinya adalah istri-istri yang soleha. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak masuk surga? Ya, Masya Allah Pak, banyak sekali, banyak ya. Mulai dari sholat, ya, taharah, ya. Yang paling utama adalah iman dan tauhid Pak. Ini yang paling utama. Kemarin kita sudah bahas Pak ya. Nabi menjamin 5 syarat masuk surga. Man syahida Allahu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Iman, makanya Allah Ta'ala katakan Bapak, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan bertauhid Pak. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimatnya mengucapkan kalimat tauhid, dakhalal jannah, kan masuk surga. Lalu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga dari taharah, ya,
Ya, Nabi SAW mengatakan, tahukah engkau apa yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Salah satunya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ya. Lalu juga membaca doa sesudah salat, sesudah wudu. Apa doanya, Bu? Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kata Nabi, illa putihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka apabila dia berdoa sesudah berwudu, maka dibukakan 8 pintu surga untuknya. Ia masuk melalui pintu manapun ia kehendaki. Ingat ya, berdoa sesudah berwudu. Lalu azan. Ya. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa azan selama 12 tahun, wajibat lahu jannah, surga wajib baginya. Ada tukang azan di sini, Pak? Ada muadzin? Oh, Masya Allah, sudah berapa tahun jadi azan, Pak muadzin? 12 tahun menjadi azan. Maka setiap hari azannya dicatat sejauh 60 kebaikan. Dan setiap iqamatnya dicatat 30 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan oleh Al-Albani saya katakan hadis ini sahih. Dan juga menjawab azan sepenuhnya. Menjaga sholat 5 waktu. Ya. Ibu menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kata Nabi, siapa yang menjaga 12 rakaat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, maka Allah akan siapkan istana di surga. Subhanallah. Ya. Salat subuh dan asar, man shalla bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar, maka Allah Ta'ala akan menjaganya, memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang ingin melihat Allah di hari akhirat, kenikmatan paling tinggi di dunia, di akhirat adalah melihat wajah Allah. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mampu bisa salat sebelum matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit, maka hendaklah engkau melakukan. Maka engkau akan melihat wajah Allah di akhirat nanti, yang di surganya. Itu salat asar dan salat subuh. Iya. Mendirikan masjid, Pak. Iya. Salat malam. Kata Nabi SAW, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhul jannah bi salam. Berilah makan, berilah salam, sambung silaturahmi, dan salatlah di tengah manusia tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Pergi ke masjid di pagi dan sore. Barang siapa man raha aw ghada, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi dan sore, maka setiap dia pergi ke masjid, Allah akan siapkan satu istana di surga. Subhanallah. Ya, belum lagi zakat, sedekah dan puasa, Pak. Banyak sekali. Dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga banyak sekali. Ada buku 175 jalan menuju surga. Ya. Ini semua jalan-jalan menuju ke pintu surga. Hadza wallahu a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian agama yang terang benderang. Ya, taraktukum alal bayda. Ya, wa ma yuqarribukum ilan nar, ma yuqarribukum ilan jannah, wa ma yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada perkara yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan semua. Jalan menuju surga sangat terang benderang, ya ikhwan. Oleh karenanya, la yazigu anha illa halik. Tidaklah orang yang menyimpang kecuali dia akan binasa. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelum acara tanya jawab kami mulai, kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa Masjid Al-Jihad membuka program tahfidz Al-Quran bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta (PTIQ) untuk tingkat anak-anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekretariat Masjid Al-Jihad atau Saudara Khairuddin. Kemudian untuk sesi tanya jawab kami persilakan kepada Ustaz. Masya Allah. Ini sampai sore nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Negeri yang penduduknya besar dan penuh dengan kesyirikan adalah India dan Cina. Bagaimana menyikapi kondisi saat ini? Banyak tayangan TV, film, sinetron di India dan Cina yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Iya, betul Pak. Ya, jaga Pak. Tidak boleh Pak. Nabi Ibrahim saja, Khalilullah, kekasih Allah, tidak merasa aman dari kesyirikan.
beliau berdoa, Rabb wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari kesyirikan. Innahunna adlalna katsirun minan nas. Sesungguhnya kesyirikan telah memperdaya, melalaikan, menyesatkan sebagian besar manusia. Ya buktinya sekarang. Ya, makanya ikhwan, ya pengaruh TV sangat luar biasa. Terutama TV-TV anak, Pak. Ada TV di, kalau nggak salah produksi ANTP, saya sempat lihat sekilas. Ada anak kecil yang apa itu yang bisa kayak Arjuna begitu. Jadi memberikan apa? Kesyirikan. Ya, kepada dewanya, kepada ininya, subhanallah. Tidak boleh, Pak. Ini apalagi orang-orang yang belum kuat tauhidnya. Ya. Maka ini berlindung, Pak, dari tayangan TV seperti ini. Apalagi film India, film Mahabharata, film ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Mereka punya dewa-dewa banyak. Ya. Kesyirikan ya ikhwan. Dan tidak boleh. Nabi SAW orang yang paling dekat dengan Allah, tapi takut sekali dengan kesyirikan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an mimma a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku memohon ampun dari yang tidak aku tahu. Maka lindungi anak-anak kita dari televisi dan kesyirikan. Ya, apalagi kalau tidak didampingi, Pak ya. Wal iyadu billah. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dijanjikan Allah seberapa besar kadar keimanan seseorang tersebut agar bisa menempati tempat yang mulia. Iman itu bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Ya, kalau dia memiliki iman yang paling dasar, yaitu iman kepada Allah, tauhid, maka ini insya Allah akan selamat dari neraka. Ya. Maka disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, ada orang yang dibuka catatannya 99 lembar catatannya. Satu lembar catatan dosa sepanjang masa mata memandang. Maka ketika ditimbang, dia ambil satu, kebaikannya cuma satu, Pak. Itu bitoqa, kertas kecil yang isinya kalimat syahadatain. Maka kata Nabi, fasakulatil bitoqa. Maka kartu ini lebih berat. Tapi juga ada yang tidak selamat, Pak. Yaitu harus masuk neraka dulu. Nah, makanya saya katakan, ahli tauhid pasti selamat. Cuma keselamatannya bertingkat-tingkat. Ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak, harus transit di neraka. Tapi akhirnya masuk surga. Ya. Keimanan yang paling kecil adalah bertauhid. Keimanan yang paling kecil adalah mengucapkan kalimat la ilaha. Itu sebabnya Abu Thalib, paman Nabi bersemangat. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju indallah. Kalimat ini yang aku akan jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mengucapkannya. Padahal Abu Thalib adalah orang yang banyak jasanya kepada Islam. Hampir 10 tahun dia menjaga Nabi, Pak. Ya, tapi karena tidak mengucapkannya. Jadi keimanan yang paling adalah mengucapkan syahadat. Walaupun dia tidak punya, makanya Nabi mengatakan ala ma kana minal amin, walaupun amalnya sedikit. Tapi dia bersaksi syahadatain ini. Apakah kita menyembah Allah karena surga dan neraka? Ini banyak sekali syubhat yang banyak merejar di kalangan. Katanya kalau beribadah karena surga dan neraka tidak boleh. Ini banyak syubhatnya, ikhwan. Kita katakan, bukankah Allah Ta'ala mengiming-imingi kita dengan surga dan neraka? Sama sekali tidak menghilangkan esensi keikhlasan. Kalau kita, bukankah Nabi, sahabat mengatakan, Nabi mengatakan kepada sahabat, kumu ila jannatin arduhu was samawati, berperang karena surga dan yang luasnya langit dan bumi. Nabi mengiming-imingi surga. Apakah mereka lalu dikatakan amalnya tidak ikhlas? Tidak. Bahkan Nabi meminta surga. Bahkan Nabi tadi katakan minta surga 3 kali. Barang siapa yang minta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam saya. Maka sama sekali tidak. Bahkan Allah Ta'ala katakan, udkhulu fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan. Bagian dari keridhaan Allah adalah memasukkan kita ke dalam surganya. Sama sekali tidak. Ya, ada perkataan yang dinisbatkan kepada seorang sufi, yaitu Rabi' al-Adawiyah. Katanya, dia bawa api dan dia bawa air. Saya akan bakar surga. Bagi mereka yang beramal karena surga, saya bakar. Ini perkataan yang batil. Ya, perkataan sufi banyak yang batil ya akhi. Ya. Ini tidak benar. Jadi karena memang mengiming-iming surga adalah bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Itu dia.
Bagaimana hukum selfie? Ya, itulah kita jawab. Ya, ini khilaf ulama. Barangkali maksudnya ya, kawan. Ini hukum foto. Ya, khilaf ulama bahwa foto ini sebagai ada yang mengatakan foto termasuk yang menggambar. Tapi kita katakan ulama yang banyak juga ulama, kita harus lapang dada dalam perkara ini. Banyak ulama-ulama yang membolehkan foto. Ya. Ya, dalam rangka memang maslahat misalnya. Foto ini ada tayangan video. Ya, sekarang sebagian orang mengatakan ini termasuk membuat gambar. Kita katakan tidak. Karena yang dimaksud membuat gambar adalah membuat dari nol. Ya, membuat. Adapun ini kan cuma menahan gambar. Ini sekali lagi pendapat ulama ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan, tapi pendapat yang mengatakan boleh itu juga bukan sembarangan pendapat. Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala juga membolehkan ya ini. Ya. Allah taala alam. Namun demikian kalau dipajang di rumah, saya khawatir itu termasuk orang yang memasang gambar yang bernyawa. Ya. Makanya ulama membolehkan foto untuk maslahat. Tapi kalau untuk dipajang-pajang di rumah, sebagian ulama memakruhkannya karena termasuk bagian dari memasang gambar makhluk bernyawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak masuk ke rumah orang yang ada anjingnya dan ada surah. As-surah artinya apa? Gambar makhluk hidup. Kenapa manusia melupakan tujuan hidupnya akhirat dengan bermegah-megahan kesenangan dunia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh bermegah-megahan di dunia. Nah memang ya ikhwan, dunia adalah ladang untuk ujian kita. Ya, tidak ada orang tidak diuji. Linabluwakum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia adalah sarana untuk menguji di mana di antara kita yang lulus untuk akhirat kita nanti. Dan memang ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia tidak pernah dipuji-puji. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang memuji-muji dunia, Bapak. Nabi tidak pernah mengeluarkan hadis yang menyebut-nyebut kebaikan dunia, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah peringatan tentang bahaya fitnah dunia. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian fitnah dunia dan fitnah wanita. Ya, maka kata dalam kalau enggak salah ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jadilah engkau anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya, pencinta dunia, jangan engkau menjadi pencinta dunia, tapi jadilah pencinta akhirat. Ya. Baik ya ikhwan. Makanya ya akhirat harus menjadi tujuan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammu", barang siapa yang akhirat tujuannya, maka Allah akan selesaikan semua urusannya. Kekayaan akan selalu ada di hatinya dan Allah taala akan jadikan dunia ya dalam keadaan hina dunia itu di hadapannya. Adapun orang yang akhirat tujuannya, dunia tujuannya, maka kemiskinan selalu nampak di matanya. Dan Allah akan menceraikan urusannya. Dan dia akan diberikan dunia sekadar dengan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Makanya Bapak, ya, jadilah kita hidup di dunia ini dalam rangka bekal untuk akhirat. Perjalanan di akhirat, perjalanan panjang Bapak. Ya. Makanya perbekalan di dunia harus mantap. Ya. Apakah setiap orang Islam dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga setelah di neraka? Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah tidak. Mereka mengatakan penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal. Kalau sekali masuk neraka kekal di dalamnya, tidak akan keluar-keluar. Tapi kita tidak. Ada banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ahli tauhid akan masuk surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan penduduk surga dari kalangan ahli tauhid. Ya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah dan ijma' akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan pilih opsi Ustaz, ya sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu bahwa dia masuk neraka. Tapi mereka yakin bahwa kita masuk neraka, katanya cuma 40 hari. Coba lihat, dia PD-nya dia sudah yakin masuk neraka. Qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja katanya. Katanya 40 hari. 40 hari ya ikhwan, 1 hari sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. Berarti kalau 40 hari sama dengan 40.000 tahun. Ya Allah ini. Ini kalau benar juga, ini kan tidak. Mereka kekal di neraka. Ini ya. Masuk neraka katanya sama-sama artis. Enak masuk neraka. Kita bagaimana mau jadi artis kalau sudah ditusuk-tusuk matanya? Iya ya. Ada ya ikhwan. Ya Allahu Akbar. Iya.
Bagaimana caranya agar kita selalu bisa membayangkan surga dan neraka? Baca Al-Quran. Karena informasi tentang surga dan neraka adalah perkara gaib, maka hanya datang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jangan ngarang Pak ya. Surga dan neraka adalah perkara yang gaib. Maka bagaimana? Makanya Aisyah mengatakan awal-awal surah yang turun kepada manusia adalah surga dan neraka. Kenapa? Karena membuat orang termotivasi untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, para sahabat mengatakan kalau kami berada di samping Nabi, kalau kami berada di majelis Nabi, kami seakan-akan melihat surga dan neraka seperti di depan mata kami. Nabi pernah mengulurkan tangannya. Lalu kemana-mana. Kata Nabi, apa itu? Kata para sahabat. Nabi mengatakan, ditampakkan bagiku sebuah buah di surga. Ya, hampir-hampir aku mengambilnya. Yang jika engkau mengambil, aku mengambilnya. Kalau dimakan oleh semua manusia tidak akan kenyang, tidak akan lapar selama-lamanya. Subhanallah. Pohon zakum, pohonnya makanannya orang penduduk neraka. Katanya kalau cuma setetes saja itu buah zakum di neraka, maka akan menghancurkan dunia ini. Subhanallah. Jadi kalau ada buah zakum di neraka, diambil di neraka setetes saja, lalu dimasukkan ke dalam dunia ini, maka akan hancur dunia ini gara-gara itu. Maksudnya apa Ustaz? Demam itu hembusan api neraka. Maksudnya Bapak, kalau orang yang merasakan panas, tidak boleh kita mencela. Tapi bukan berarti orang ini diazab di neraka, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa pengaruh api neraka di dunia. Dalam bentuk apa? Panasnya bumi dan juga terkadang kita merasakan panas di badan kita. Ya, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan pahala dari itu. Ya, Allah Ta'ala alam. Kenapa cuma laki-laki harus semata kaki, sementara wanita gamisnya harus sampai kaki? Ya, inilah syariat ya. Kenapa Ibu? Karena wanita seluruh tubuhnya aurat. Ya, makanya memang Bapak Ibu, makanya wanita semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Walaupun khilaf tentang wajah, Pak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajah termasuk aurat. Ya, dan kita harus berlapang dada dengan ini. Makanya mereka sebagian menutup wajahnya. Ya Pak, Bapak-bapak, ya ini kita jujur Pak. Apa yang paling menarik pada diri wanita? Wajahnya atau kakinya Pak? Wajah. Makanya Ibu, saya menghargai pendapat yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Dan memang ini ada dalilnya. Namun demikian Ibu, walaupun itu wajah aurat, hati-hati dengan wajah Ibu. Jangan terlalu tampil cantik di hadapan laki-laki asing. Ya. Karena itu menimbulkan fitnah. Ingat Nabi mengatakan fitnah wanita ma taraktu fitnatan asyaddu 'alal rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling besar kepada laki-laki kecuali fitnah wanita. Ya, awalu ittaqun nisa, kata Nabi, takutlah wanita, takutlah fitnah wanita, karena pertama kali fitnah yang menimpa Bani Israel adalah perempuan. Makanya itu Bu, cara terbaik ada yang mengatakan dengan kaos kaki, ada yang mengatakan tapi yang paling baik adalah memanjangkan pakaian Ibu, ya, sampai tertutup mata kaki. Kalau tidak bisa ya pakai kaos kaki. Namun demikian jangan pakai kaos kaki yang berwarna-warni yang tembus pandang, ya ini nggak ada manfaatnya kalau begitu. Wallahu a'lam. Benarkah jika seorang anak yang belum balik meninggal maka anak tersebut menjadi tabungan di surga? Iya. Ya, dia akan masuk menjadi kafilahnya Nabi Ibrahim. Ya, anak-anak yang meninggal yang belum wajib, ya kalau dia meninggal maka dia akan masuk surga. Ya, menjadi pelayan, dan dia disebutkan dalam hadis dia akan menjadi salah satu kafilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah setiap muslim akan masuk neraka dulu dibersihkan? Ya tergantung amalnya. Tapi melewati neraka iya. In kuntum illa waridwa, in minkum illa waridwa. Setiap kalian akan mendatangi neraka. Mendatangi yakni apa? Melewati atasnya, dibentangkan sirat di atasnya. Kita akan melihat neraka ya ikhwan. Maka Allah Ta'ala katakan, wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keselamatan yang benar. Faqad faz, itulah orang yang beruntung. Kenapa? Kita diselamatkan dari api neraka melewati sirat, dan tidak ada kecuali orang melewati siratnya. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian akan mendatangi neraka, yakni melewati di atasnya. Ya. Tapi tidak semua masuk neraka. Bagi orang yang tidak diampuni Allah dosanya, Bapak, bagi ini ya, keadaan ahli tauhid, dia sempurna tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab.
dan tanpa azab. Siapa mereka ini? Masya Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan dosa, sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tawakalnya sangat sempurna. Yang kedua, orang ahli tauhid tapi banyak keburukannya. Keadaannya dirinci lagi. Kalau dia bertobat sebelum meninggal, taubatnya diterima, masuk surga. Kalau tidak sempat bertobat, bagaimana Ustaz? Kita katakan pertama keadaannya, kalau di akhirat bisa Allah, dengan kehendak Allah, Allah akan ampuni dosanya, maka masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni, maka dilihat dulu apakah ada yang memberinya syafaat. Mungkin Rasulullah akan memberinya syafaat, karena syafaat Nabi SAW bermanfaat di hari akhirat nanti. Salah satunya adalah syafaat agar orang yang tadinya masuk neraka tidak jadi, karena diberi pertolongan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada, maka ditimbang amalnya, dihisap, dilihat mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak amal baiknya masuk surga, bayangnya masuk neraka. Begitu ya Pak ya? Ya. Kalau masuk neraka tidak akan kekal. Kenapa? Karena dia sekadar dengan neraka disiapkan untuk orang yang menggambar makhluk hidup. Apakah gambar manusia, hewan, tumbuhan? Apakah lukisan sama? Tadi sudah kita jelaskan. Sebagian ulama tidak menyamakan lukisan dengan foto. Kalau foto bukan mengadakan dari awal. Tapi kalau melukis itu mulai dari awal. Ya, mulai dari awal. Tapi ini khilaf ulama ya ikhwan ya. Ini khilaf ulama. Ya. Ya. Yang penting makanya Nabi pernah mengatakan kalaupun harus makhluk hidup, hilangkan lehernya atau tutup matanya atau jadikan dia keset. Ya. Tapi yang paling aman ya ikhwan, enggak usah dipasang-pasang gambar makhluk hidup di rumah kita. Ini paling selamat ya. Termasuk foto. Kenapa foto? Masukkan saja ke album, Pak. Nanti kalau mau lihat baru buka. Ya, karena ini lebih selamat untuk kita. Yaitu gambar manusia dan hewan. Karena makhluk hidup. Adapun pohon tidak dikategorikan makhluk hidup. Jadi kalau mau lukisannya, lukisan Pak. Lukisan pemandangan alam, 2 gunung kan. Kalau orang Indonesia kan 2 gunung, ya sudah. Iya. Apakah kredit rumah, kendaraan termasuk riba? Iya ikhwan, iya. Kalau caranya dengan bunga, sistemnya bunga, kredit KPR bunga, semua riba. Tidak ada ulama yang menghalalkan sekarang, semua sudah sepakat mengharamkan. Semua transaksi pinjam meminjam yang dibangun di atas transaksi bunga, maka haram hukumnya. Dan Nabi mengatakan 70 pintu dosa riba. Pintu yang paling ringan adalah seperti seorang anak menzinai ibunya. Hati-hati Bapak, Masya Allah, ini dosa riba tidak boleh dianggap enteng. Ya, tidak boleh dianggap enteng. Makanya bagaimana caranya? Putuskan, bayar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Proses kreditnya masih lama. Wah, nah ini ada bagiannya. Ya, kalau bisa jual aset, Pak. Siapa tahu meninggal masih ada utang riba, bagaimana ini? Bayangkan 70 pintunya, Bapak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, Allah akan barang siapa melanggar riba, maka dia telah menyatakan genderang perang dengan Allah. Coba lihat, sampai Allah mengatakan berperang dengan Allah. Maka Allah pun menggunakan kalimat yamhaqullahu riba, Allah akan menghanguskan, memberantas riba sampai seakar-akarnya. Maka jangankan bank, Pak, negeri sekuat Amerika aja, Pak, kalau sudah kredit macet riba akan hancur, Pak. Maka jangan, hati-hati dengan ini, Pak. Bagi yang masih ada kreditnya, segera tunaikan, bayar segera, lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi ulama yang membolehkan. Siapa ulama yang membolehkan sekarang? Dulu masih ada 1-2, tapi sekarang mereka sudah lihat, subhanallah, tabiatnya juga, bayangkan. Makanya Pak, kalau Anda punya kredit macet, yang datang siapa Pak? Polisi atau tukang pukul? Tukang pukul. Kenapa bukan polisi? Karena secara tabiat mereka tahu bahwa ini tidak benar. Kalau dia tahu benar, kenapa bukan polisi yang datang? Tukang pukul yang datang. Karena mereka tahu ini tabiat yang tidak benar. Jangankan kita, Pak, orang-orang musyrik saja yang menyekutukan Allah, ketika membangun Ka'bah, mereka mengharamkan uang riba untuk membangun masjid Baitullah. Tidak boleh gitu. Makanya Ka'bah tidak sempurna. Kenapa? Uangnya terbatas. Maka dipotonglah di situ sehingga Hijri Ismail dikasih batu di situ untuk menandakan bahwa itu adalah bagian dalam Ka'bah. Karena mereka mengatakan tidak boleh ada menyumbangkan harta riba. Karena tabiat mereka sangat membenci harta riba, menjijikkan. Meminjamkan uang tanpa ada akad lalu kemudian dikembalikan bunga. Ini perbuatan yang tidak. Apakah orang yang berprofesi fotografer untuk memotret manusia atau model juga termasuk yang diancam masuk neraka? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau sekedar pemoto sekali-kali mungkin, tapi ini kan disebutkan profesi. Profesi. Paling tidak saya katakan ini syubhat. Kalau ada profesi yang lain lebih baik yang lainnya, akhi.
Kecuali kalau memang ada maslahatnya seperti foto video ini. Tapi kalau untuk foto-foto melihat aurat wanita, coba lihat fotografer kan kalau diundang, coba lihat yang dia foto aurat wanita, aurat ini. Bukankah ini banyak syubhatnya? Kecuali kalau foto-foto dakwah ya nggak apa-apa. Tapi kan masa dia bilang, Pak saya mohon maaf kalau foto perkawinan saya tidak mau, tapi kalau foto dakwah mau. Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, ya ini banyak syubhatnya di sana ya akhi. Apakah orang munafik akan bisa masuk surga? Lah, ini termasuk orang kafir Pak. Munafik besar ya. Ya. Karena sesungguhnya sebetulnya dia kafir Pak. Cuma tampilannya Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Adapun yang banyak orang ini, yang kita-kita ini, ya munafik amal, yaitu ciri-ciri kemunafikan ada pada kita. Ya seperti tadi, idza haddatsa kadzaba. Tapi tidak sampai munafik besar dan tidak masuk bukan kekafiran, bukan. Ya, hanya ciri-ciri. Tapi para ulama mengingatkan itu bisa menjadi wasilah menuju kemunafikan besar kalau sering-sering. Ya. Sebesar apapun dosa manusia, jika melakukan taubat, apakah masih masuk neraka? La. Ya, Masya Allah Pak, ada ayat yang merupakan Nabi mengatakan arja'u apa? Para ulama mengatakan arja'u ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan. Apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Yang dipanggil di sini adalah hamba yang berdosa dan berdosanya itu luar biasa. Bukan sekedar berdosa, melampaui batas. Dan masih dipanggil ya ibadi, wahai hambaku. Jangan kalian berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tidak ada. Inilah Bapak Ibu. Bahkan Allah Ta'ala katakan, Nabi mengatakan setiap malam Allah membentangkan tangannya. Menunggu pendosa di siang hari. Dan setiap malam menunggu pendosa yang di siang hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit di arah barat. Ya. Ya ini lagi-lagi bagaimana hukumnya memajang lukisan. Ya akhi, ini selamat tidak usah ya. Saya katakan tidak perlu. Iya. Dan bagaimana orang yang suka berfoto-foto, selfie. Ya selfie ini kalau sifatnya membangga-banggakan diri tidak boleh. Selfie ini sifat membanggakan diri. Ya. Ya, untuk apa sebetulnya orang foto? Ini membanggakan diri. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Ustadz, di surga bapak mendapatkan bidadari. Untuk wanita mendapatkan siapa? Kami sebagai istrinya menjadi siapa? Allahu Akbar. Curahan hati seorang ibu yang baik. Ibu, sesungguhnya di dalam banyak dalil Al-Quran bahwa istri-istri kita ya itu akan menjadi istri. Banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan ya alladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya beriman, maka akan kami kumpulkan. Dan juga pasangan-pasangannya. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa kita akan dikumpulkan bersama pasangan kita. Kalau masuk surga, dikumpulkan. Nah, ini merupakan kebahagiaan tambahan. Kenapa? Kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Hanya ibu, jangan khawatir. Ibu lebih cantik daripada penduduk surga bidadari aslinya. Ya, disebutkan dalam banyak dalil bahwa adapun surga, adapun kecantikannya bidadari, kecantikan memang diciptakan seperti itu. Adapun cantiknya istri kita lebih cantik dari bidadari. Ya, mengapa tidak ada untuk bidadari? Karena biasanya memang disebutkan bahwa wanita sangat tabu membicarakan kalau dengan laki-laki. Yang kedua, biasanya wanita tidak terlalu kesenangan mereka bukan di situ. Maka betul ya, ada sebuah pemetaan otak, brain mapping. Katanya otak laki-laki 70% isinya mikirin wanita. Kalau perempuan 70% isinya mikirin shopping katanya. Ya makanya berbeda di situ. Wallahu alam, tapi ibu percayalah, ya kesenangan surga banyak, bukan hanya itu. Ya, tapi insya Allah akan bersama dengan bidadari, akan bersama dengan suami-suaminya. Tapi disebutkan suaminya yang terakhir. Ya, makanya ibu pilih, kalau ibu misalnya ada yang janda mau nikah lagi, lihat suaminya. Kalau masih lebih baik suami kita yang sudah meninggal, jangan. Karena kita akan dikumpulkan dengan suami kita yang paling terakhir. Suami kita yang paling terakhir. Wallahu ta'ala alam. Demikian dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.